Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 bab 1 yang beranggotakan Fitri Faida Amanina yang bernim A3202100147 dan Dipo Kusumo Sindu Wibowo dengan NIM A3202100151. Manajemen. Secara semantis, kata manajemen yang umum digunakan saat ini berasal dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengemudikan, dan memimpin. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu mano yang berarti tangan, menjadi manus yang berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah imbuhan agere yang berarti melakukan sesuatu, sehingga menjadi manager yang artinya melakukan sesuatu berkali-kali menggunakan tangan. Secara terminologis, pengertian manajemen telah diajukan oleh banyak tokoh manajemen. Pengertian-pengertian yang diajukan berbeda-beda dan sangat terpengaruh dengan latar kehidupan, pendidikan dasar, falsafah, tujuan, dan sudut pandangan tokoh dalam melihat persoalan yang dihadapi. Dari banyak pengertian tersebut, manajemen dapat diartikan dengan 7 sudut pandang, yaitu 1. Manajemen sebagai alat atau cara atau means. Menurut Milan Brown, manajemen adalah the effective use of people, money, equipment, material, and method to accomplish a specific objective. Manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan. 2. Manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan. Albert Lepowski menerjemahkan manajemen sebagai the force which leads, guide, and direct on organization in the accomplishment of a predetermined objective. Manajemen adalah tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk, dan mengarahkan sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 3. Manajemen sebagai sistem. Sanusi mengartikan manajemen sebagai sistem tingkah laku manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus-menerus. 4. Manajemen sebagai proses. George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 5. Manajemen sebagai fungsi. William Spiegel berpendapat manajemen sebagai kegiatan perusahaan yang mestinya dapat diterapkan bagi kegiatan non-perusahaan yang berupa pemberian pengarahan dan pengendalian bermacam-macam kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 6. Manajemen sebagai tugas. Manajemen sebagai tugas sebagaimana didefinisikan oleh Vernon A. Musselman ialah manajemen sebagai tugas dari perencanaan, perorganisasian, dan penstafan dan pengawasan pekerjaan yang lainnya agar mencapai satu atau lebih tujuan. 7. Manajemen sebagai aktivitas atau usaha. Hawkins dan Donnell menjelaskan manajemen adalah usaha mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain. Manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai satu makna, yaitu manajemen dan pendidikan. Secara sederhana, manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai manajemen yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan didefinisikan oleh banyak tokoh dan dengan sudut pandang yang berbeda-beda, tetapi beberapa pengertian tersebut menyiratkan bahwa manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya yang dikelola untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya dalam konteks tersebut adalah berupa atau manusia sama dengan guru, siswa, karyawan. Money, uang sama dengan biaya. Materials, bahan atau alat-alat pembelajaran. Methods, teknik atau cara. Mesin atau fasilitas. Market atau pasar,
dan minute atau waktu yang bisa disebut 7M. Produktivitas pendidikan. 1. Efektivitas. Masukan yang merata sebagai realisasi prinsip demokrasi pendidikan. Keluaran yang banyak, bermutu, dan relevan dengan pembangunan. Nilai ekonomi yang baik bagi pengeluaran. 2. Proses. Memberi motivasi siswa untuk belajar. Semangat dan disiplin kerja yang tinggi. Memiliki tingkat kepercayaan berbagai pihak. 3. Efisiensi. Menggunakan fasilitas, tenaga, biaya, dan waktu seminimal mungkin tetapi dengan hasil yang baik. Manajemen dan administrasi menjadi istilah yang membingungkan, bahkan kadang terjadi salah paham dalam memahami dan mengkajinya. Aliran kontinental berpendapat bahwa manajemen adalah bagian dari rumpun ilmu ekonomi perusahaan dan tidak merupakan ilmu yang berdiri sendiri, sedangkan aliran Anglo-Saxon berpendapat bahwa manajemen ialah sebuah disiplin ilmu yang terus berkembang menuju kemandirian ilmu, yaitu menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terdapat 3 pendapat mengenai penggunaan istilah manajemen dan administrasi. 1. Manajemen lebih luas dari administrasi. 2. Administrasi lebih luas dari manajemen. 3. Manajemen dan administrasi adalah sama atau sinonim. Manajemen pendidikan sebagai disiplin ilmu. Sesuatu dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri mensyaratkan objek kajian yang jelas. Objek kajian tersebut terdiri dari 2 hal, yaitu objek material dan objek formal. Objek kajian inilah yang membedakan antara ilmu satu dan yang lainnya. Objek material adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran atau penelitian ilmu, atau dalam pembentukan pengetahuan. Objek material juga berarti hal yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material manajemen pendidikan adalah sebagaimana objek materi ilmu lain, yaitu manusia. Objek formal. Objek formal adalah suatu yang membedakan bidang ilmu satu dengan bidang ilmu lain. Objek formal adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut pandang dari mana objek material itu disorot. Sebuah ilmu pengetahuan dengan mudah diketahui dengan mengetahui objek formalnya. Objek formal manajemen pendidikan adalah keteraturan, pengaturan, atau keserasian objek formalnya. Objek formal manajemen pendidikan adalah keteraturan, pengaturan, atau keserasian dalam pelaksanaan pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan. Para tokoh manajemen berbeda pendapat dalam menentukan fungsi atau bagian apa saja yang harus ada dalam manajemen. Selain itu, istilah yang digunakan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut kiranya disebabkan oleh latar belakang kehidupan, kondisi lembaga atau organisasi di mana para tokoh bekerja, filsafat hidup, dan pesatnya dinamika kehidupan yang mengiringnya, seperti cepatnya kemajuan informasi, teknologi, dan media.
Namun demikian, secara umum perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai titik temu dalam menyebutkan fungsi manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah perencanaan mempunyai bermacam-macam pengertian, antara lain perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran dan sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode pelaksanaan yang dibutuhkan. 2. Pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam sebuah sistem manajemen. Pengorganisasian bisa dikatakan sebagai urat nadi bagi seluruh organisasi atau lembaga. Oleh karena itu, pengorganisasian sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya suatu organisasi atau lembaga, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan actuating adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja, manpower, serta menggunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Actuating dalam organisasi juga biasa diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bersungguh-sungguh demi tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan controlling